yang juga terus mau mencoba. Walau harus terus menangis, dia tetap bertahan. Hai semuanya, Aku Bagas. lagi gak enak ya perasaannya? Nggak enak. Gak nyaman ya? Nggak nyaman. Nggak Kalau nyaman iya, aku tuh. kita sama. Iya, aku juga sama. Kemarin aku benar-benar gak bisa tidur karena terlalu banyak pikiran. Bacot. Kepala aku terlalu Bercanda. tapi gak ada yang bisa aku ceritain. Aku cuma nangis, cuma bengong, ngelihat langit-langit kamar, mengusap air mata aku yang terus-menerus jatuh ke pipi aku. Hidup terlalu berat buat dijalanin ya. Kok bisa ya? Ketika di fase-fase kayak gini tuh aku menjadi sadar bahwa wah, aku kangen deh sama rasa tenang. Semakin dewasa rasa tenang tuh semakin jarang dirasain ya. Pas. Semakin dewasa rasa tenang tuh Susah tahu banget gitu kemana ya. perginya. Pas. Yang ada hanya perasaan gelisah, perasaan enak, perasaan gak tenang, dan rasa sesak tuh gak enak banget. Rasa sesak. Bikin Janda. bikin istirahat jadi terganggu. Rasanya jadi manusia seperti jadi tugas yang semakin berat setiap harinya. Hari-hari yang biasanya terasa ringan, tapi hari-hari terakhir ini jadi begitu berat. Jujur ya. Jujur. Tidur dengan ngebawa rasa sesak tuh gak enak banget. Pas. Karena jadi gak bisa tidur. Jadi susah banget buat merem. Kita hanya terfokus sama banyaknya perasaan-perasaan yang gak enak itu. Pas. Ada rasa kecewa. Gila lama-lama aku cok. Ada rasa bersalah. Ada rasa pertanyaan-pertanyaan kenapa ya? Kenapa ya? Aku diginiin lagi? Kenapa hidup seperti ini lagi ke aku? Tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kebetulan memang lagi ada yang aku pikirin malam ini. Walau mungkin hanya perkara kecil, kadang jadi pengantar buat mikirin hal-hal besar juga. Jadi ke-trigger juga. Kalau kamu, kenapa belum tidur sekarang? Apa nih yang lagi kamu pikirin? Itu Apa yang lagi kamu pusingin? Please tolong ceritain apapun ceritanya. Gak mau. Komentar ya. Gak mau. Karena aku selalu bacain komentar kalian kok Bacot. sebelum tidur. Selalu. Karena aku pengen tahu gimana kabar kamu. Jadi tolong ceritain ya sejujur-jujurnya. Apapun yang kamu rasain, kecewanya, senangnya, gelisahnya, semuanya. Dan malam ini aku seneng deh. Aku senang karena aku bisa menemani kalian lagi. Ada banyak pendengar baru ya. Salam kenal ya. Iya, ini aku Hello Bagas. Mungkin beberapa tulisan atau suara aku pernah lewat ya di sosial media kalian. Sekarang kamu lagi dengerin cerita sebelum tidur. Malam ini aku bakal ngebawain dengan sebuah episode. Pak, Bu, sebenarnya aku capek. Buat kalian semuanya, buat seluruh anak kecil yang sekarang udah beranjak dewasa, semoga episode malam ini bisa memeluk kalian ya. Bisa memeluk kalian dengan erat. Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi, yuk, langsung aja kita mulaikan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, because we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Pak, Bu, sebenarnya aku capek. Cuma bapak sama ibu kayaknya jauh lebih capek daripada aku. Kadang aku gak kuat buat bertahan. Tapi siapa lagi yang bakal berjuang kalau bukan aku? Jadi dengar. Tolong doakan aku ya. Aku gak mau nyerah terlalu cepat. Aku mau berusaha lagi. Mau bahagia bapak sama ibu lagi. Kalau malam, aku sering lihat bapak kelelahan pas tidur. Jangan ditengok makanya. Sering lihat ibu kecapean pas habis masak. Maaf ya Bu, aku masih gini-gini aja. Maaf ya Pak, aku bisa bikin bangga. Setiap hari aku berusaha
Setiap hari juga aku ngerasa gagal. Tapi karena bapak sama ibu, aku masih mau melangkah. Mungkin akan ada saatnya, mungkin akan ada gilirannya, mungkin akan ada harinya gitu. Aku jadi orang yang hebat suatu hari nanti. Pasti Yang bisa pasti. banggain bapak, Amin yang amin bisa amin. banggain, yang bisa ajak makan bapak sama ibu. Tapi emangnya aku bisa ya? Emangnya aku bisa ya? Maaf ya bu, maaf ya pak. Aku emang pesimis. Dewasa bikin aku cengeng. Aku sering dibikin nangis sama hidup. Aku gak sekuat itu bu. Aku selemah ini, tapi buat ibu, aku akan selalu berusaha kuat. Seperti ibu yang selalu memperjuangkan aku. Seperti ibu yang selalu mendoakan aku. Banyak loh, banyak hal kecil yang membuat aku seperti sampah. Merasa dibuang, merasa tidak dipentingkan. Aku sering banget ngerasa kayak gitu, Bu. Aku sering banget ngerasa aku aku ngerasa sampah. Aku sering banget dibuang dari pertemanan, dari pekerjaan, dari banyak hal. Banyak orang yang gak menginginkan aku. Banyak orang yang menginjak-injak aku. Dunia emang jahat banget ya. Tapi bapak sama ibu selalu baik sama aku. Cuma rumah yang di dalamnya ada ibu dan bapak. Tempat di mana aku bisa pulang. Jangan tinggalin aku ya, Pak. Bu, aku akan selamanya butuh bapak sama ibu. Aku maunya jadi anak kecil aja. Aku gak mau jadi dewasa. Ternyata dewasa setiap hari harus ketemu air mata. Ternyata dewasa setiap hari harus Ternyata dewasa setiap hari harus bertemu dengan pengkhianatan, rasa sakit, rasa kecewa yang aku gak tahu kapan sembuhnya. Di malam yang sensitif kayak gini, kadang bisa bernafas aja rasanya udah cukup ya. Kadang masih hidup aja rasanya sudah pencapaian terbaik. Hidup ini emang berat, emang susah, emang bikin patah hati. Tapi tolong hidup lebih lama lagi ya. Tolong tetap hidup, tetap bangun pagi, tetap jalan kaki, tetap menulis, tetap melakukan segala hal yang kamu sukai. Jangan pernah mundur karena omongan orang lain. Mereka gak ngasih kamu makan kok. Jadi, gak usah segitunya sama orang lain. Dengerin kata hati kamu sendiri. Dewasa ini tuh aku sering kecapean. Teman-teman juga gak sering bernafas berat aja gitu kayak capek banget. Harus gimana lagi ya? Harus berusaha apa lagi ya? Terlalu banyak yang harus dicapai, tapi tenaga kita juga terlalu sedikit. Kita terlalu sering bertemu dengan kegagalan. Coba ini gagal, coba itu gagal. Harus gimana lagi? Harus seperti apa lagi? Tapi aku mungkin satu dari sekian anak yang beruntung karena aku gak pernah dituntut untuk jadi apa-apa sama ibu dan bapak. Ibu sama bapak selalu sayang sama aku, apa adanya. Kadang aku sedih gitu. Aku sedih melihat diri aku sendiri. Aku belum bisa banggain. Aku belum bisa jadi anak yang baik. Aku pun belum bisa kasih apa-apa. Sedangkan ibu sama bapak yang selalu ngasih ke aku. Yang selalu ngorbanin banyak hal ke aku. Aku cuma bisa berdoa. Semoga ada suatu hari nanti aku bisa berbaik hati. Membalas segala kebaikan ibu sama bapak. Walaupun kayaknya gak mungkin. Dan walaupun ketika aku bisa, semua kebaikan ibu sama bapak gak akan pernah bisa aku balas. Karena nilainya sangat-sangat berharga.
Pak, aku minta maaf ya. Maaf karena mungkin aku belum bisa jadi anak yang membanggakan, belum bisa jadi anak yang baik. Tapi percaya deh, aku selalu berusaha setiap hari. Aku selalu mikirin setiap hari. Aku selalu merenung, apa ya. Aku selalu mikirin gitu. Pak, Bu, aku capek banget. Aku kelelahan. Kadang aku nggak tahu lagi harus apa. Kadang aku bingung harus ngapain lagi. Kalau ditanya sama bapak sama ibu, emang aku selalu jawab nggak apa-apa. Aku emang selalu jawab aman kok, kerjaannya lancar kok, tenang aja, nggak usah dipikirin. Dari kecil kayaknya aku emang nggak pernah bisa deh ngebagi beban aku, apalagi ke bapak dan ibu. Aku sadar bahwa bapak dan ibu tuh udah banyak banget bebannya. Aku nggak mau jadi beban lagi. Tapi kadang ketika aku lagi nangis, apalagi ketika nangis di luar ya, kejadian kemarin ketika aku nangis di toilet, kalau ibu sama bapak tahu aku lagi nangis kayak gini, mungkin hati beliau bakal hancur banget. Tapi dunia emang sejahat itu sama aku. Dunia emang seberat itu menampar aku dan sekeras itu membentuk aku gitu. Tapi aku juga nggak mau nyerah. Aku juga nggak mau ya langsung langsung nyerah gitu aja gitu. Aku yakin kok pasti bisa. Aku yakin kok suatu hari nanti aku pasti bisa melakukan itu. Ada waktunya dimana ketika aku capek banget yang aku ingin coba senyuman ibu. Ada hari dimana ketika aku lelah banget, cuma bisa diem aja gitu yang aku ingat. Oh ya, bapak juga lagi kerja. Udah setua itu tapi masih kerja. Aku seharusnya nggak boleh gampang, nggak boleh terlalu cepat. Udah gitu. Aku emang capek banget. Dan mungkin bapak sama ibu juga capek banget. Semoga hidup kedepannya bisa lebih baik ya buat kita, bisa lebih ramah buat kita. Kadang ketika lagi capek, obat terbaik itu cuma bapak dan ibu. Masak, makan masakan, nyobain kopi buatan bapak. Aku mau hidup lebih lama lagi. Hidup ini emang kadang kurang menyenangkan, tapi setidaknya sama bapak selalu menerima aku gimana pun kondisinya. Ketika aku lagi kalah, ketika aku lagi kalut, ketika aku lagi merasa seperti sampah, ketika aku gak ada pencapaian sama sekali, kiranya ibu sama bapak selalu bukakan pintu rumah buat aku. Aku jadi pengen juga membuktikan bahwa aku akan bisa kok jadi sesuatu. Mungkin memang bukan sesuatu yang besar, mungkin memang bukan sesuatu yang membanggakan, tapi sesuatu yang jadi buat teman-teman yang perasaannya lagi gak enak banget. Selamat merasakan, karena emang perasaan hadir buat dirasakan, perasaan hadir buat diterima. Semakin kita mengenyahkan dan semakin kita menolaknya, rasanya bakalan semakin berat. Jadi gak apa-apa dirasain aja sedihnya. Pak, hidup emang jahat banget ya kita. Hidup emang berat ya dari kita. Aku bahkan sampai nanya, kenapa ya hidup orang itu rasanya menyenangkan banget. Tapi ibu selalu bilang bahwa dalam kehidupan
Gak ada yang enak dan dalam kehidupan gak ada yang nyaman. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Cuma pengen belajar dari ujian aku ini, dan aku pengen lebih kuat dari sini. Mungkin hidup emang gak adil gitu, tapi aku pengen jadi adil untuk diri aku sendiri. Aku pengen baik ke diri aku sendiri. Mungkin buat napas aja rasanya berat banget. Kita mikirin besok gimana ya, besok harus apa ya, nanti gimana gitu. Belum lagi kalau lagi berantem sama teman, atau enggak ada masalah apa-apa, kita udah berbuat baik sama mereka tapi tiba-tiba dibenci atau dimusuhin, ya kontrol dah, kita coba, rasanya pasti menyedihkan. Tapi apa ya, yang malam itu aku bisa nangis sih. Jadi kalau lagi sedih ya nangis aja, gak apa-apa. Kalau lagi pengen nangis ya nangis aja, gak apa-apa. Keluarin air matanya, nangisin aja, dirasain aja. Karena kita cuma manusia biasa ya. Mungkin nangis emang gak nyelesain masalah, mungkin nangis emang gak nyelesain semuanya, tapi setidaknya dengan menangis membuat kamu jauh lebih lega, karena kamu mengizinkan diri kamu buat jadi sebenar-benarnya manusia. Kadang kita terlalu bingung dan terlalu mikirin sama hari besok, padahal ketika kita masih punya napas dan masih punya waktu, semuanya masih bisa diusahain. Jadi kita berusaha bareng-bareng ya. Kamu gak sendirian kok. Aku, Hello Bagas, akan selalu jadi teman baik kalian. Walaupun kita gak bisa menebak-nebak keadaannya bakalan kayak gimana, bakal lebih baik atau enggak. Setidaknya kita berusaha setiap hari, kita berbuat baik setiap hari, dan kita selalu pengen ke arah dimana cita-cita kita di sana gitu. Jadi memang berat banget, pasti berat banget. Tapi tolong jangan nyerah dulu ya, tolong jangan udahan dulu. Aku masih pengen lihat kamu. Masih banyak makanan yang belum kita coba, masih banyak kebahagiaan nunggu di depan sana. Aku baru aja tadi nulis di stories aku kayak gini. Wah, gak nyangka ya. Gak nyangka aku udah berjalan sejauh ini. Gak nyangka aku udah melewati banyak rintangan. Walau masih sering. Udah habis. Masih sering. Baik kan nyamuk kan? Lama banget. Aku tau kalau buku bisa sampai 1 jam sendiri. Banyak hal yang di kepala. Pasti capek banget ya jadi kamu. Aku yakin pasti lelah banget jadi kamu. Tapi terima kasih ya. Terima kasih udah menjadi kamu yang hebat. Udah menjadi kamu yang begitu luar biasa. Karena gak semua orang kuat untuk berdiri di atas sepatu kamu. Tapi sampai hari ini kamu buktikannya dan kamu hebat. Semoga kedepannya kamu bisa ya jadi apa yang kamu inginkan. Semoga ada ya waktu dimana akhirnya kamu bisa bilang bahwa untung kemarin aku gak nyerah, untung kemarin aku masih berusaha, untung kemarin aku gak mau kalah sama keadaan, untung ya, untung gitu. Semoga ada momen itu, semoga akan ada suatu hari nanti perasaan-perasaan itu. Hari ini istirahat dulu ya, tidur, rebahan dulu. Gak perlu kok semuanya terjawab hari ini, perlu kok semuanya harus ada hari ini. Semua kan emang butuh waktu, dan hal-hal yang indah emang datang di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat.
sehat-sehat ya. Jaga diri baik-baik. Jangan sampai sakit. Jangan sampai terluka lagi. Aku sayang banget sama kalian. Ya udah, semoga episode malam ini bisa menemani kamu. Dan aku masih pengen ketemu kamu ke depan. Jadi tolong bertahan lebih lama ya. Setidaknya sampai cerita sebelum tidur di episode lagi gitu. So, bebas sampai tidur diri. Sampai ketemu lagi di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah. Sayang kamu. Jadi kepikiran nyerbu isi kepala ya. Beban rasanya ngumpul jadi satu ya. Kalau malam, semua yang tadinya nggak kita pikirin, tiba-tiba jadi kepikiran. Dan bikin isi kepala kita jadi penuh sampai kita nggak bisa tidur. Kalau malam, kita kayak ditampar sama kenyataan ya. Waktu yang paling sunyi, tapi bikin isi kepala penuh. Bikin dada jadi sesak. Dan bikin pikiran jadi benar-benar nggak punya ruang. Karena semuanya dipenuhi sama ekspektasi, impian, namun semuanya harus bertabrakan dengan kenyataan. Halo semuanya, Hello Bagas di sini. Aku balik lagi. Apa kabar kamu semuanya? Gimana hari ini? Baik-baik aja? Atau lagi nggak baik-baik aja? Lagi senang atau sedih? Aku berharap semoga semuanya baik-baik aja ya. Jadi aku di sini, aku kangen banget sama kalian. Aku baru aja balik umroh dan saat di sana ada begitu banyak renungan yang aku rasakan. Mungkin karena aku ke tanah suci yang itu sangat-sangat buat aku merefleksikan segala kejadian, pikiran, dan apapun yang aku alami selama hidup. Dan aku gak sabar membagikannya untuk kalian semuanya. Tapi jawab dulu ya pertanyaan aku. Kamu apa kabar malam ini? Gimana suara hati kamu? Gimana jam tidurnya? Baik-baik aja? Atau berantakan? Aku berharap dan selalu mendoakan semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian baik-baik aja. Semoga kalaupun lagi sakit, lekas sembuh. Yang kecewa, lekas lega. Yang lagi ada masalah, lekas ketemu jalan keluarnya. Amin. Anyway, teman-teman udah pada baca buku Ibu Aku Gak Sekuat Itu belum? Kalau belum, jangan lupa baca ya. Karena buku itu aku tulis dengan sepenuh hati untuk kalian semuanya. Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulaikan. Bertemu lagi via suara bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. Aku gak habis pikir kalau ternyata dewasa bakalan bikin aku jadi sesunyi ini. Kata ibu dan kata bapak, dulu aku anaknya ceria banget. Kata beliau aku anaknya rame banget. Aku sering nyanyi, aku sering lari-lari, aku kesana kemari. Aku selalu ceria dan selalu tertawa. Aku gak nyangka kalau dewasa bakalan menghilangkan itu semua dari aku. Sekarang aku gak berisik. Aku lebih banyak memendamnya. Aku lebih banyak mendengarkan juga. Aku gak terlalu banyak bicara. Aku jarang banget buat cerita. Kalaupun cerita aku mungkin langsung berdoa kali ya. Makanya waktu pas umroh kemarin, aku selalu nangis setelah selesai sholat. Karena aku ngerasa akhirnya aku bisa nyeritain semuanya ke Allah. Dan rasanya jauh lebih tenang. Tapi aku juga tahu banget lagi gimana gak enaknya jadi dewasa itu. Apalagi ketika kita tumbuh di keadaan keluarga yang gak baik-baik aja.
nggak baik secara finansial. Kau lah. Kau jadinya punya. Ya udah ya. Yang kau langsung si Bagas. Oh, itu gak jadi. Kenapa? Kayak mana? Udah berantem kami.
Kamu anak magang yang kemarin masuk ya? Proposalnya aman? Noted. Udah kak, kamu nonton-nonton aja. Canggung ya sama saya? Noted kak. Iya kak. Aduh santai aja. Kita coba blend aja kali ya. Soalnya fitur blend Spotify bisa tahu seberapa cocok selera musik kita. Terus semua lagunya bakal jadi playlist barengan. Jadi nggak canggung kan? Siap, udah kak. Nah, seberapa cocok selera musik kalian pakai fitur blend di Spotify? Enak kan? Cobain sekarang. Sedang bersantai di rumah maupun sibuk di jalan, musikmu selalu siap menemani. Dengan Premium, kamu bisa mendownload musik dengan kualitas lebih tinggi, mendengarkan lagu bebas iklan, dan memutarnya dalam urutan apapun. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Video terbaru yang dilihat sekarang aku ada di space baru karena aku udah balik lagi ke Jepang, jadi aku bakal ada di sini selama 1,5 tahun ke depan buat nyelesain studiku. Dan mungkin ada juga yang berubah dari suaraku sekarang, suaranya itu kerasa kayak ketahan-tahan. Alasannya itu karena tembok di Jepang ini sangat tipis. Kayak kita tahu ya, Jepang itu sangat rawan dengan gempa bumi dan bencana alam, jadi nggak tahu mungkin karena alasan keselamatan dan buat compliance sama ya prosedur kalau misalnya ada bumi dan semacamnya. Jadi ini tembok yang dibikin sangat-sangat tipis. Jadi kalau misalnya aku naikin suara dikit aja, itu tetangga bisa dengar. Bahkan kadang ada beberapa tetanggaku yang orang internasional, itu sampai malam jam 2 pagi aku juga masih dengar lagi main game, lagi teriak dan semacamnya. Jadi ya selagi aku mencoba untuk adjust ke tempat ini, ya suara aku bakal agak ditata. Cuma intinya aku nggak mau nahan-nahan karena ini adalah sesi curhatku yang kesekian. Aku nggak tahu kenapa ya. Sebenarnya aku nggak terlalu yang selalu curhat-curhat atau bawa-bawa yang negatif juga di video-videoku. Cuma aku melihat bahwa ternyata orang itu lebih tertarik sama video-video yang entah ada sedih-sedihnya lah, atau aku curhat, aku bahas kegagalan dan semacamnya. Dan mungkin ini bisa dipahami karena ya kita terus. Wah, lepas. Oh, nggak tahu. Nggak tahu.
Nggak tahu lo Posman. Aku lagi ngerjain ini. Aku lagi buat video apa? Jangan aku telepon. Video sedih kali lo. Bisa aku gimana itu? Gak mau aku mulai dari sekarang. Besok mau pergi aku. Ya mau kali kau. Lah besok ke apa kita? Ke Kopitiam mau. Apa? Sama aku, sama pacar, Dewi. Nggak tahu sih. Hati ya. Tahu realitas jalan gimana. Jadi mungkin ya itu yang bikin konten-konten di mana. Beberapa besar usaha yang telah kamu lakukan, pasti rasa pengen nyerah itu akan selalu ada. Gak peduli seberapa banyak, udah seberapa besar, berapa usaha yang kamu keluarkan, pasti rasa pengen nyerah itu akan selalu ada. Ini aku merekam podcast ini setelah maupun puisi, judul, itu belum benar. Mungkin saat kalian dengarkan ini, videonya sudah ada di YouTube. Saya cuman pengen cerita, bulan Mei itu berat banget ya. Apakah teman-teman pendengar juga merasakan hal yang sama? Kalau untuk saya, Mei itu kayak semacam buku berat, buku yang tebal yang meskipun saya tahu itu gue bakal penuh dengan konflik, bakal penuh dengan diksi-diksi yang sulit untuk saya mengerti, tapi saya tetap baca, tetap pengen tahu artinya, tetap bisa mengudara bersama kalian lagi. Anyway, kalian apa kabar? Semoga kalian selalu baik ya. Tolong jaga kesehatan, karena yang lagi sakit pun pengen sehat seperti kondisi kita sekarang. Yaudah yuk, langsung ke pembahasan utama. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai kan. Bertemu lagi via suara bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu.
Aku sama sekali gak megang naskah apa-apa nih untuk podcast kali ini. Aku bingung. Aku merasa bersyukur bisa rekaman lagi. Bisa ketemu kalian lewat suara lagi. Karena jujur, kondisi aku lagi yang benar-benar down banget. Bahkan sebelum rekaman podcast ini, aku sempat bilang sama dua temanku kalau mungkin bisa jadi ini adalah rekaman podcast terakhir. Nggak tahu juga sih kenapa, mungkin karena sudah terlalu burnout. Hal-hal semacam itulah yang sering aku pikirin dan tiba-tiba kepikiran. Hingga pada akhirnya mungkin judul yang tepat untuk pembicaraan podcast ini adalah dari aku yang hampir menyerah. Ternyata memang benar ya, ngebandingin diri kita sama orang lain itu benar-benar racun, benar-benar salah. Karena itu buat diri kita sendiri jadi standar kepuasannya itu sangat tinggi dan standar kebahagiaannya itu sangat susah untuk diraih. Dan hal seperti itulah yang membuat kita jadi Indo. Tak minat. Bisa bersikap. Gitu. jadi menyepelekan hal-hal kecil yang justru buat bahagia sebenarnya. Sama nih, terlalu banyak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang aku rasakan adalah pengen nyerah ketika aku nggak berhasil sama kayak mereka. Ketika pencapaian aku, kerja keras aku nggak diukur sama dengan apa yang mereka lakukan. Padahal mungkin kerja keras aku lebih besar. Padahal mungkin usaha aku lebih keras. Itu yang aku rasain. Kalian pernah mikir gini gak sih? Bukannya 1 jam lagi itu saat Kok kita? bisa ya? Kok bisa kita yang sama-sama berusaha startnya barengan tapi yang berhasil mereka? Kok bisa ya kita yang ngebantu banyak orang tapi ujung-ujungnya kita yang rugi? Wah asli sih itu aku lagi kepikiran itu selama minggu ini. Kok nggak ibir yuk? Sampai aku pun gak ada niatan untuk rekaman karena aku lagi ada di posisi paling bawah. Aku gak bisa kasih advice apapun ke kalian. Ini nih, gara-gara branding yang udah menempel begitu kuat. Padahal podcast kita dan waktu ini adalah podcast berbagi cerita, bukan podcast menggurui, menceramahi, atau apapun itu. Ternyata memang salah ya, naruh standar kebahagiaan kita di orang lain dan membandingkan diri kita kepada orang lain itu salah. Dan ternyata rasa pengen nyerah itu jadi ngebuat kita lupa sama hal-hal yang udah pernah kita raih, udah benar-benar kita bangun dari awal. Dan ternyata rasa pengen nyerah itu ada kalau kita lagi capek sama hidup, lagi capek sama kerjaan, lagi capek sama diri sendiri. Padahal kita tahu bahwa Jadi, adik belum marah dan si busu ini juga
yang paling capek tuh cuma bisa disembuhin dengan satu, yaitu istirahat. Tapi kebanyakan waktu kita lagi capek, kita malah nge-push diri kita, padahal kita udah tahu bahwa kemampuan diri kita sendiri. Saat pengen nyerah itu jadi selalu ada. Mungkin itu yang bisa aku rasakan, bisa aku pelajari. Jadi mungkin untuk teman-teman semua yang lagi ngerasa pengen nyerah, lagi ngerasa kayaknya gue berhenti sampai di sini aja deh, gue nyerah aja deh. Ini bener gak sih jalan gue? Ini bener gak sih tujuan gue? Itu gak apa-apa kok, itu hal yang wajar. Mungkin kalian lagi capek aja. Coba kalian istirahat lagi dan remember sama tujuan awal kalian. Iya, tujuan awal. Lagi-lagi kita harus ingat tujuan awal itu seperti apa. Kadang memang sebagai manusia, kita harus sering diingatkan sama apa yang ada di roles kita sendiri, way of life kita. Kadang memang seringnya di kepala kita sendiri yang suka nyebrang ke jalan lain, yang suka mainnya kejauhan sampai lupa rumah sendiri. Maaf ya kalau pembahasannya terlalu kemana-mana. Karena jujur aku udah benar-benar kehilangan semangat lagi buat rekaman. Gak tau kenapa, tiba-tiba rasa senang dan rasa semangat yang dulu pernah ada, mungkin diambil sementara untuk aku ngerasain bahwa gak apa-apa kok ngerasain seperti ini. Bahwa gak apa-apa kok ada di level yang paling bawah sekalipun. Ya biar kamu belajar dan ngerasain aja saat ketika ada di level atas, kamu tetap bersyukur, kamu tetap menghargai orang-orang yang masih ada. Dan rasa pengen nyerah itu, please banget jangan sampai kamu turuti karena itu gak bakalan ngebawa kamu kemana-mana. Karena itu justru malah menghancurkan hal yang sudah kamu bangun dan kamu buat sebelumnya. Mungkin perjalanannya memang sangat menyakitkan. Mungkin perjalanannya memang sangat berbatu. Mungkin diri kamu sendiri juga masih bingung. Ini beneran jalan gue? Ini beneran Tuhan kasih buat gue? Emangnya gue bisa ya lewatin ini? Emangnya gue sanggup ya jalan ini? Gue gak punya pegangan siapa-siapa. Gue cuma punya diri gue sendiri. Itu juga yang aku rasain. Itu juga yang aku rasain sekarang. Juga kalian yang dengerin. Jadi ada space singkat, ada jarak buat kalian bernapas. Buat gak apa-apa kok kesuksesan kita sama kesuksesan orang lain gak sama, itu gak apa-apa kok. Karena memang harusnya memang gak sama. Dan memang sudah punya waktunya masing-masing kan. Untuk mekar, untuk berkembang, untuk melaju dengan cepat. Dan kecepatannya pun gak harus sama. Karena Tuhan sudah bagi sesuai porsinya. Seringnya tuh kita jadi sedih kalau orang lain mungkin merasakan kebahagiaan. Seringnya kita jadi sedih karena balik di awal tadi, karena kita sudah menetapkan standar kebahagiaan sesuai dengan kebahagiaan orang lain. Jadi ketika orang lain bahagia dan kita enggak, hancur deh diri sendiri. Jadi tolong ya, tolong Rezi jangan bandingin diri sendiri dengan orang lain. Tolong bandingin kamu dengan versi diri kamu di hari-hari sebelumnya. Biar jadi self reflection juga untuk
apa yang kira-kira belum atau dilupakan di hari ini. Mungkin kurang senyum, mungkin kurang banyak berterima kasih, mungkin kurang banyak membantu ibu di dapur, atau mungkin kurang banyak menanyakan kabar kepada bapak yang baru saja pulang kerja. Sederhana itulah yang kadang kalau diingat lagi bikin kita waras dan bikin kita balik ke rumah kita sendiri. Dari aku yang hampir nyerah, padahal udah mau nyerah, aku cuma diingatkan kembali bahwa kamu sudah sejauh ini. Kata orang-orang, kamu sudah banyak membantu orang lain. Kalau kamu nyerah, kalau kamu capek, kamu cuma perlu banyak waktu untuk istirahat. Jangan pikirin yang lain. Jangan pikirin goals dulu. Pikirin tujuan awal kamu. Untuk apa kamu menulis, untuk apa kamu berbagi pesan, berbagi cerita. Itu saja. Aku mau berterima kasih banyak untuk pendengar podcast kita dan waktu yang sudah mungkin mengirimkan pesan ke Instagram aku untuk menguatkan aku untuk support dan kasih hal-hal baik lainnya. Aku terima kasih banyak ke kalian. Aku cuma bisa berharap semoga masih ada episode selanjutnya dan ini gak jadi episode terakhir. Semoga ya. Maaf kalau episode kali ini gak ada intinya sama sekali. Yang kalian dengar cuma keluhan-keluhan dari aku. Aku minta maaf banget ke kalian. Karena aku juga manusia biasa. Aku gak bisa setiap hari kasih semangat ke kalian. Aku gak bisa setiap hari menguatkan banyak orang lain. Aku belum bisa jadi anak yang membanggakan, belum bisa jadi anak yang baik. Tapi percaya deh, aku selalu berusaha setiap hari. Aku selalu mikirin setiap hari. Aku selalu merenung. Apa ya? Aku selalu mikirin gitu. Pak, Bu, aku capek banget. Aku kelelahan. Kadang aku gak tahu lagi harus apa. Kadang aku bingung harus ngapain lagi. Kalau ditanya sama bapak sama ibu, emang aku selalu jawab gak apa-apa. Aku emang selalu jawab aman kok. Kerjaannya lancar kok, tenang aja. Gak usah dipikirin gitu. Dari kecil kayaknya aku emang gak pernah bisa deh ngebagi beban aku. Apalagi ke bapak dan ibu. Aku sadar bahwa bapak dan ibu tuh udah banyak banget bebannya. Aku gak mau jadi beban lagi. Tapi kadang ketika aku lagi nangis, apalagi ketika nangis di luar ya. Kejadian kemarin ketika aku nangis di toilet. Kalau ibu sama bapak tahu aku lagi nangis kayak gini, mungkin hati beliau bakal hancur banget. Tapi dunia emang sejahat itu sama aku. Dunia emang seberat itu menampar aku dan sekeras itu membentuk aku gitu. Tapi aku juga gak mau nyerah. Aku juga gak mau yang langsung nyerah gitu aja gitu. Aku gak mau. Aku yakin kok pasti bisa. Aku yakin kok suatu hari nanti aku pasti bisa melakukannya gitu. Ada waktunya dimana ketika aku capek banget yang aku cuma senyuman ibu. Ada hari dimana ketika aku lelah banget, aku cuma bisa diem aja gitu yang aku ingat, oh ya bapak juga lagi kerja. Dan setelah itu tapi masih kerja. Aku seharusnya nggak boleh gampang, nggak boleh terlalu cepat. Udah gitu. Aku emang capek banget. Mungkin bapak sama ibu juga capek banget. Semoga hidup kedepannya bisa lebih baik ya.
buat kita, bisa lebih ramah buat kita. Kadang ketika lagi capek, obat terbaiknya tuh cuma ketemu sama bapak dan ibu. Masak, makan masakan ibu, nyobain kopi buatan bapak. Aku mau hidup lebih lama lagi. Hidup ini emang kadang kurang menyenangkan. Tapi setidaknya, aku punya ibu sama bapak. Yang selalu menerima aku, dimanapun kondisinya. Ketika aku lagi kalah, ketika aku lagi kalung, ketika aku lagi merasa seperti sampah, ketika aku gak ada pencapaian sama sekali. Kiranya ibu sama bapak selalu bukan pintu rumah buat aku. Aku jadi juga bahwa aku akan bisa kok jadi sesuatu. Mungkin memang bukan sesuatu yang besar, mungkin memang bukan sesuatu yang membanggakan, tapi sesuatu yang jadi buat teman-teman yang merasa lagi enak banget, selamat merasakan, karena emang perasaan hadir buat dirasakan, perasaan hadir buat diterima. Semakin kita mengenyahkan dan semakin kita menolaknya, rasanya bakalan semakin berat. Jadi gak apa-apa dirasain aja sedihnya. Pak, hidup memang jahat banget ya kita. Hidup memang berat banget ya dari kita. Aku bahkan sampai nanya, kenapa ya hidup orang lain gampang banget? Kenapa ya hidup orang lain tuh rasanya menyenangkan? Tapi ibu selalu bilang bahwa dalam kehidupan gak ada yang enak, dan dalam kehidupan gak ada yang semuanya nyaman. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Aku cuma pengen belajar dari ujian aku ini, dan aku pengen lebih kuat dari sini. Hidup emang tapi aku pengen baik diri aku sendiri. Ini buat napas aja rasanya berat banget. Kita mikirin besok gimana ya, besok harus apa ya, nanti gimana. Belum lagi kalau lagi berantem sama teman, atau enggak ada masalah apa-apa, kita udah berbuat baik sama mereka, tapi tiba-tiba dibenci atau dimusuhin kan. Cannot control that. It's really sad. Rasanya pasti menyedihkan. Tapi apa ya? Aku ingat malam itu aku cuma bisa nangis sih. Jadi kalau lagi sedih ya nangis aja, gak apa-apa. Kalau lagi pengen nangis ya nangis aja, gak apa-apa. Keluarin air matanya, dinangisin aja, dirasain aja. Karena kita cuma manusia biasa ya. Mungkin nangis emang gak nyelesain masalah, mungkin nangis emang gak nyelesain semuanya. Tapi setidaknya dengan menangis buat kamu jauh lebih lega, karena kamu mengizinkan kamu buat jadi sebenar-benarnya manusia. Kadang kita terlalu bingung dan terlalu mikirin sama hari besok. Padahal ketika kita masih punya napas dan masih punya waktu, semuanya masih bisa diusahain. Jadi kita berusaha bareng-bareng ya. Kamu gak sendirian kok. Aku, Hello Bagas, akan selalu jadi teman baik kalian. Walaupun kita gak bisa menebak-nebak keadaannya bakalan kayak gimana, kalau baik atau buruk. Setidaknya kita berusaha setiap hari. Kita berbuat baik setiap hari. Dan kita selalu pengen ke arah di mana cita-cita kita di sana gitu. Jadi hidup emang berat banget. Pasti berat banget gitu. Tapi tolong jangan nyerah dulu ya. Tolong jangan udahan. Aku masih pengen lihat kamu
Masih banyak makanan yang belum kita coba. Masih banyak kebahagiaan yang menunggu kamu di depan sana. Aku baru aja tadi nulis di stories aku kayak gini. Wah, gak nyangka ya. Gak nyangka aku udah berjalan sejauh ini. Gak nyangka aku udah melewati banyak rintangan. Walau masih sering menangis, walaupun masih sering bengong. Aku tuh kalau bengong tuh lama banget. Aku tuh kalau bengong tuh bisa sampai 1 jam sendiri gitu mikirin banyak hal yang di kepala. Pasti capek banget ya jadi kamu. Aku yakin itu pasti lelah banget jadi kamu. Tapi terima kasih ya. Terima kasih udah menjadi kamu yang hebat. Udah menjadi kamu yang begitu luar biasa. Karena gak semua orang kuat untuk berdiri di atas sepatu kamu. Tapi sampai hari ini, kamu membuktikannya. Dan kamu hebat. Semoga ke depannya jadi apa yang kamu inginkan. Semoga ya, waktu kamu bisa bilang gak mau salah. Perasaan hari ini istirahat dulu ya. Tidur dulu. Gak bahagia. Gak perlu kau semua tanggung jawab hari. Gak perlu kau semua kali kamu pulang hal-hal yang ya dan waktu yang tepat sehat-sehat ya, jaga diri baik-baik, jangan sampai terluka lagi. Aku sayang banget ya. Semoga episode malam ini bisa menemani kamu dengan tenang dan tolong jangan lupa ya udah sampai kita sebelum tidur sebelum
Rio, kapan pergi si Celo? Oh, jadi apa yang mangkuk? Aduh, cintaku. Ini kira. Ayo terus kan. Waduh.
Mama ada. Nah, Ya. Stereo. Udah cai. Udah. Tapi besok aku pergi ya, Mak. Udah aku bilang tadi ya. Kemana? Ke perpustakaan Sopo suruh. Mm. Ya. Ya. Bisa kena sampai di istirahatnya ya. Ya.
biarin cok. Dari tadi inilah aku buka. Padahal aku masih rekaman ya. Kayak mana gitu Udah lah ya.
Jadi aku punya satu penyemangat untuk abang kami. Wahana Chica Babasella, Chica Babasella, Chica Babasella, Chica Babasella, Chica Babasella,